Gagasan bahwa dunia ini jamak atau banyak atau multiverse atau dunia paralel yang satu sama lain kadang-kadang bersinggungan atau berinteraksi, itu adalah sebuah gagasan yang sebenarnya jamak di seluruh dunia. Bangsa-bangsa di seluruh dunia memiliki cerita-cerita atau konsepsi-konsepsi tentang alam semesta yang jamak ini. Orang-orang Nusantara kuno, nenek moyang kita juga memiliki dimensi yang atau mempercayai bahwa dimensi dunia ini jamak. Ada dimensi untuk manusia, ada dimensi untuk alam lain, makhluk-makhluk yang begini begitu dan sebagainya. Nah, tetapi catatan yang paling awal terkait dengan konsepsi tentang multiverse ini atau alam paralel ini dituliskan pertama kali di Yunani kuno oleh seorang filosof bernama Anaximander, yang kemudian gagasan ini diikuti oleh filosof-filosof yang lain. Di antaranya adalah Epicurus gitu ya, Epigendut, Demokritos dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa alam semesta ini nampaknya bukan hanya satu tapi ada banyak sekali dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi gagasan filosofis dan pandangan kosmologis atau mitologis ini berkembang terus-terusan tapi tidak menemukan titik di mana ia menjadi sains, sampai akhirnya pada tahun 1935 Erwin Schrödinger dengan kucingnya yang terkenal itu kemudian mulai memperkenalkan satu istilah yang namanya adalah superposisi. Superposisi itu adalah dia gambarkan ceritanya ada seekor kucing yang kemudian dalam satu tempat tertentu, dalam kondisi tertentu, dia bersama racun. Jadi pilihannya cuma dua pada waktu itu, dia minum racun itu atau dia tidak minum racun itu. Yang minum racun itu maka si kucing itu mati, maka kemungkinan yang kedua itu dia tidak minum racun itu sehingga dia tidak mati. Dalam gagasan fisika, kalau misalkan kita berbicara tentang bahwa partikel itu gelombang, kemungkinan-kemungkinan itu adalah fakta sebenarnya di dunia nyata. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu hanya bisa kita ukur setelah dia terjadi. Kalau misalkan masih berupa kemungkinan, maka dua-duanya adalah satu yang nyata gitu. Kenyataan itu adalah perspektif dari siapa yang melihatnya, begitulah kurang lebih. Nah, dari situlah kemudian muncul kemungkinan bahwa alam semesta ini berbelah. Jadi ada kucing yang mati, ada kucing yang tetap bertahan. Kalau misalkan mekanisme dunia itu bergerak dengan cara seperti itu, maka alam semesta ini adalah jamak atau majemuk. Nah, sebenarnya ini tidak bisa diempiriskan, dalam artian bahkan sampai detik ini kita belum bisa menjelaskan alam semesta jamak itu secara empiris. Tidak ada alat uji, tidak ada alat ukur yang bisa menjelaskan atau bisa yang menjangkau sesuatu yang kemudian menguatkan teori atau hipotesis tentang multiverse. Sehingga bisa dikatakan kalau misalkan dalam rumusan fisika itu, kalau misalkan multiverse itu nyata, maka sebenarnya alam semesta yang kita pahami sekarang itu harus dirombak total dari awal, gagasannya, konsepsinya, seluruh temuannya apa segala rupa memang harus dirombak. Nah, tetapi walaupun para saintis tidak menganggap bahwa ini adalah sebuah teori yang bagaimana menarik, tetapi tidak terlalu dipertimbangkan. Nah, tapi ini kemudian diambil alih oleh media massa, sehingga media massa itu memperkenalkan bahwa multiverse itu adalah sesuatu yang nyata atau sesuatu yang spekulatif secara sains. Jadi mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Nah, karena media-media kemudian memberitakannya, maka film-film bermunculan yang basisnya itu adalah multiverse atau dunia paralel gitu ya, Dokter Aneh gitu ya, terus ya banyak yang monster yang gede itu, monster itu, kemudian dan lain sebagainya, kemudian buku-buku juga banyak yang menjelaskan tentang multiverse dan sebagainya.